Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Petang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah akan menimpakan adab kepada siapa? Kepada orang yang nggak mengerti. Pasti kena adab dia, pasti, nggak mungkin nggak. Karena ini nasnya kayak begitu. Udah banyak masalahnya, udah mengerikan. Sekalipun ya duitnya banyak gitu, kacau balau, rumah tangganya kacau balau, anaknya kacau balau, semuanya kacau balau. Gitu. Sampai dibilangin, suara kita nih, suara suami sama istrinya, udah ngomongnya teriak gitu, istrinya nggak mau denger. Ada yang kayak begitu, saking sadis gitu. Gitu. Tapi kalau suaminya dia punya kaulan tsaqila, perkataannya yang berat, dia benar, dia cuma begini doang. Gitu. Udah tuh, anak-anak juga begitu. Udah pada tidur dia. Gitu. Ngedengar suaranya. Imam Sudais tahu di Mekah itu nggak perlu dia bilang subuh-subuh-bakum. Padahal meskipun dia ngomong kayak begitu, dia cuma ngedehem gini. Itu rapi semua. Saking apanya? Qaulan tsaqila. Jadi pasti orang yang tidak mengerti diadab di dunia dan di akhirat. Makanya suruh mengerti, suruh belajar Quran. Pegang, ini alhamdulillah nih bisa pegang Quran begini. Banyak-banyak bersyukurlah. Karena tidak semua orang diberikan kemampuan ini. Diberikan kesempatan. Coba lihat ayat sebelumnya ya, ayat 99-nya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhan mau menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Kalau Allah mau, semua orang di muka bumi beriman enggak? Beriman semua orang. Kalau Allah mau. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Jangan dipaksa, makanya la ikraha fiddin. Anda mau beriman atau tidak, jangan dipaksa. Istri sekalipun jangan dipaksa. Anak sekalipun jangan dipaksa. Jangan digebukin. Anak itu dititipin, suruh diajarin, bukan digebukin. Apalagi ngebukin istri. Wah, pantang betul itu. Pantang betul. Nempel nih, mukul istri, pantang betul. Jangan dipaksa. Kasih tahu ayatnya. Kenapa? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Enggak ada seorang pun beriman kecuali izin Allah. Ini kita nih alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk beriman. Untuk duduk di majelis maghrib, apalagi ya ini mega. Ini mega. Waduh, sungguh rugi dia. Ruginya, minal khosirin kata Allah. Rugi. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, Pak Haji jauh tuh dari sono, dia datang ke sini. Itu izin Allah. Saya ini jauh, ya kan? Kalau Allah nggak berkehendak, nggak jadi. Padahal kalau ditanya sakit Pak Ustadz, iya. Besok saya mau ke rumah sakit, mau bikin paspor, perpanjang paspor, banyak pekerjaannya. Tapi kalau Allah izinkan, maka dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab. Ingat itu, menimpakan azab, bukan mengadab, menimpakan azab. Ayatnya gitu enggak? Ayat menimpakan azab. Kalau ditimpa jangan timpakan azab, ditimpa batu aja. Kira-kira kalau ditimpa batu gimana kira-kira? Meletung kita. Ini ditimpa azab oleh Allah kepada siapa sih? Kepada orang yang tidak mengerti. Maka mengertilah kita dengan mempelajari Al-Quran. Mengertilah kita dengan mempelajari hadis Nabi. Ayat selanjutnya, katakanlah yang 101-nya ya.
Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Perhatikan baik-baik yang ada di langit dan ada yang di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jangankan ustadz, jangankan kiai, jangankan apalagi ajengan, jangankan apalagi ulama. Kata Allah, sekalipun rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman enggak bakal bermanfaat. Jadi kalau nasihatin, kalau orang yang enggak beriman jangan ngotot. Jangan ngotot. Wih, capek kita. Tapi kalau orang beriman, coba dibilangin doang, ntar kajian ya, insya Allah. Kalau nggak beriman, jangan kasih duit dia. Dibilangin ayatnya, malaikat turun dari langit, jadi ustadz di sini, tag gitu, dia nggak bakal beriman. Itu orang yang sudah terkunci hati, mengerikan. Dibilangin, ntar kajian ya. Itu alasannya 1000 itu, panjang bener, panjang bener. Maka jangan dipaksa, jangan ya. Jangan dipaksa. Jangan diomongin juga. Jangan. Ini sudah ketetapan Allah, mau diapain? Fir'aun ditetapkan oleh Allah masuk neraka enggak? Fir'aun ditetapkan oleh Allah, dicatat di dalam Al-Qur'an. Ditetapkan. Abu Jahal, Abu Lahab ditetapkan oleh Allah. Padahal kira-kira tuh orang kalau kurbannya saja ontanya ribuan, nggak tanggung. Kita nggak kambing satu aja nggak ngapa. Tapi kalau Allah nggak izinkan, dia tidak beriman kepada Allah, maka bersyukurlah kita beriman kepada Allah ya. Gitu juga bilang sama istri kita, jangan dipaksa. Anda mau masuk neraka silahkan. Toh di surga udah disediain juga bidadarinya, betul nggak? Kalau mau saya ceritain bidadari yang ada di Al-Quran ini, udah pasti senang sekali. Kira-kira bidadari yang ada di Al-Quran ini, kan Allah yang kasih tahu bidadarinya, betul nggak? Bidadarinya itu bermatanya jeli, biru. Pernah ngeliat yang matanya biru? Jeli. Suaranya, makanya kan ajarkan saja istri kita dengan baik ya, ajarkan saja. Jangan dipaksa, jangan dimarahin, jangan diomelin, apalagi sampai dipukulin. Bilang juga sama anak kita. Hah? Kan anaknya Nabi Nuh juga masuk neraka enggak? Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut masuk neraka. Jadi jangan dipaksa. Sampaikan saja, "Mam, kalau kamu mau ikut belajar, duduk malam Rabu, duduk dengerin ustaz." Supaya kenal Tuhan, supaya kenal Allah. Lanjut di surat 65. Perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Kalau Allah saja bilang mengerikan gitu, kan Allah saja yang bilang mengerikan ini, gimana itu kira-kira? Ini Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan adab yang mengerikan. Allah yang bilang, masih nggak takut juga? Oh ya, bener-bener keterlaluan orang, keterlaluan. Dan betapa banyak, jadi bukan sedikit, banyak kata Allah, dan betapa banyak. Ini ketetapan, nggak bisa sedikit, pasti banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasulnya. Jadi jangan pengen banyak-banyak kalau ngaji ya. Sebab ketetapannya Allah menetapkan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Perhitungannya ketat, meyakini bahwa betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami adab mereka dengan adab yang mengerikan di akhirat. Ayat ke-9-nya.
sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Jadi perbuatan mereka, oh leha-leha di dunianya enak-enak dia, oh tunggu kau, tunggu, bentar lagi, nggak sampai 1 pemilu lagi kali, ya kan? Atau 2 pemilu, kan meninggal dunia orang itu. Kalau umurnya yang udah 80, 90 tahun, 100 tahun, kan masih apa nyampe ke 1 pemilu lagi gitu kan. Kalau yang masih 60 ya masih ya nggak tahu juga lah. Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Ruginya sangat besar. Nyeselnya nggak kira-kira? Nyesel. Saya bacakan satu lagi. Allah menyediakan adab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal. Dipanggilnya wahai orang-orang yang mempunyai akal. Kita punya akal nggak sih? Ya punya lah. Jadi kalau dia nggak bertakwa berarti dia nggak punya. Sungguh, yaitu siapa yang punya akal itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu melalui Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Udah ada peringatannya nggak? Ada. Qurannya sudah ada belum? Ada. Gitu. Sebelum kita lahir, Al-Quran sudah ada belum? Udah ada. Gitu. Terus kita mau ngelak gitu nanti, aduh. Udah, nggak lama lagi, percaya saya nggak lama lagi. Yakin lah, nggak lama lagi. Yang bisa 2 pemilu tuh, ingat-ingat tuh. Yang bisa 2 pemilu, bagus dia. Dikasih kesempatan sama Allah. Ya. Kayak kita udah tua-tua begini, waduh, berat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.